Oke, kembali lagi di channel Tanaka Project bersama saya Arjana Putra, dan pada video kali ini saya akan merangkum 5 aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk merekam suara ataupun membuat sebuah cover lagu. So, sebelum lanjut kita intro dulu, let's go. Oke, mungkin banyak dari kalian yang sudah melihat video-video saya sebelumnya baik di Tanaka Project maupun di channel Arjana Putra. Di channel Arjana Putra banyak sekali membahas tentang bagaimana cara merekam suara yang jernih, kemudian bagaimana cara membuat cover lagu, dan bagaimana cara menghilangkan noise yang berhubungan dengan cover lagu, dan banyak lagi yang lainnya. So, di sini saya akan update beberapa aplikasi yang bisa saya rekomendasikan kepada kalian untuk membuat sebuah cover lagu ataupun membuat sebuah rekaman suara di smartphone kalian. Dan buat kalian yang ingin memakai aplikasi yang sama dengan apa yang saya pakai di video ini, silahkan download aplikasinya di link yang ada di bawah ini. Di video ini saya akan membahas beberapa pemaparan tentang aplikasi, baik itu dari segi mungkin dari interface-nya, kemudian dari fitur-fiturnya, kemudian dari fungsi-fungsi yang ada dalam aplikasi tersebut, dan masih banyak lagi. So, jadi kalian di sini bisa memilih aplikasi yang nyaman buat kalian dan aplikasi yang mungkin kalian suka dari segi interface dan lain-lainnya. Saran dari saya, gunakanlah aplikasi yang nyaman menurut kalian. Jadi di sini saya akan memberikan pemaparan dan kalian yang akan memilihnya. So, langsung saja, ini dia aplikasinya. Oke, aplikasi pertama di sini saya mau mereview aplikasi yang bernama Ubed. Nah, bacanya Aubade kalau dibaca, follow saja. Linknya ada di bawah kalau kalian ingin download. Nah, sebenarnya untuk user interface-nya cukup sederhana tapi keren, cukup sederhana tapi keren. Kita sudah disungguhkan langsung dengan beberapa track di sini. Sampai 8 track. Jadi di sini kita bisa melakukan recording track 1, track 2, track 3, begitupun seterusnya. Bisa track 1 gitar, vokal, apapun ya yang kalian inginkan, ini sudah bisa per track. Atau kalian mungkin sekedar rekaman suara saja seperti itu. Kita coba melakukan rekaman di track pertama ya. Kita coba lakukan rekaman di track pertama, tinggal mengklik bulat atau icon bulat yang ada di bawah kanan seperti ini. Langsung saja cek 1, cek 1 2 3, cek. Oke, itu dia. Kita stop. Kita coba play. Langsung saja cek 1, cek 1 2 3, cek. Hasilnya cukup jernih. Ini tanpa menggunakan alat earphone atau apapun ya. Selanjutnya track 2. Nah, di track 2 kita bisa melakukan rekaman langsung saja. Jadi intinya yang mana yang berwarna hijau itu berarti lagi nge-record atau siap melakukan proses rekaman seperti ini. Tuh, di track 2 kita misalkan habis vokal, biasanya sih gitar dulu ya, maksudnya instrumen musik dulu baru vokalnya. Tapi nggak apa-apa, kita cek aja. Kita tes aja lagi. Cek 1. Nah, di sini kan masih kedengaran apa namanya yang audio yang pertama. Nah, di sini caranya kita clear dulu. Kita clear. Di sini caranya kita centang icon suaranya ini, barulah kita record. Oke, seperti ini bersih. Cek 1 2 3, cek. Oke, cek. Nah, ini tanpa menggunakan alat apapun. Dan untuk memixingnya di sini sih sebenarnya keren banget ya ini fiturnya ini. Kita klik tanda plusnya ini, kita klik OK, dan track pertama, track kedua kita bisa mixing satu-satu seperti ini. Kita sudah disediakan. Ini sih bukan mixing yang gimana-gimana, cuma tinggal ngatur berapa pengaturan aja. Yang apa namanya yang bisa kita atur di sana. Kemudian di sini ada beberapa fitur juga yang cukup sederhana kalau menurut saya, dan ini cocok saya rekomendasikan untuk membuat sekedar rekaman suara seperti itu. Ya, untuk cover lagu mungkin bisa jadi pilihan yang kesekian lah ya. Karena next akan banyak aplikasi-aplikasi yang akan saya bahas dan kompatibel banget untuk cover lagu. Seperti itu. Untuk menyimpannya klik di sini, kita tekan export. Nah, di sini ada pilihan mono stereo, kemudian ada WAV, ada MP3, seperti itu formatnya ya. Seperti itu kita bisa pilih aja. Biasanya kalau untuk cover lagu web bagus banget, tebal ya. WAV bagus banget. Oh, seperti itu. Oke, langsung saja kita ke aplikasi yang kedua. Untuk aplikasi selanjutnya udah nggak asing lagi ya. Di sini ada aplikasi Webpad. Nah, dari user experience atau user interface-nya itu sangat sederhana dan bahkan bisa dibilang jadul banget. UI UX-nya jadul banget untuk kategori
aplikasi yang banyak digunakan oleh orang. Ini juga banyak sekali ya orang-orang merekomendasikan aplikasi ini, dan fiturnya keren banget. Kita bisa langsung lakukan recording seperti ini. Oke, cek 1 2 3, cek kita tes, cek 1 2 3. Kita klik down dan kita klik hasil recording tadi, kita play. Oke, cek 1 2 3, cek kita tes. Nah, di hasilnya itu lumayan bener-bener bulat banget, bulat dan padat. Dan di sini juga ada fitur efek yang sangat keren. Ini saya tunjukkan, clean up. Dan di sini ada yang namanya grab noise sample. Artiannya gimana? Kita bisa menghilangkan noise berdasarkan sampel noise-nya. Jadi hasil audionya itu lebih jernih. Seperti itu. Dan ini apply subtraction noise, itu menghilangkan noise-nya. Nanti saya akan bikin tutorialnya. Sebenarnya sih udah ada di Adnyana Putra ya, tutorial cara menghilangkan noise di sini. Dan di sini ada speed. Nah, pitch change-nya kita bisa rubah juga. Kemudian di sini banyak sekali ya, equalizer juga ada nih. Kalau kalian pingin setting audionya seperti itu. Dan efeknya cukup lengkap, cuman di sini interface-nya agak jadul ya, belum kekinian banget. Dan ini bisa saya rekomendasikan untuk kalian ingin sekedar merekam suara untuk dubbing dan lain sebagainya. Kalian bisa jelajah fiturnya di sini. Linknya ada di bawah, kalian bisa download aplikasinya. Oke, lanjut kita ke aplikasi selanjutnya, yang ketiga. Oke, di sini ada aplikasi yang bernama Lexus Audio Editor. Mungkin ini banyak sekali ya, dan kalian juga udah tahu ya aplikasi ini. Aplikasi ini adalah aplikasi yang bisa kalian buat untuk membuat sebuah cover lagu ataupun rekaman suara. Nah, untuk efek-efeknya sendiri banyak juga di sini, dan kita bisa melakukan rekaman audio di sini secara ala-ala studio, karena efeknya itu kayak efek echo itu banyak di sini. Ada, dan di sini juga sudah ada efek untuk menghilangkan noise-nya. Cuman saya saranin di sini kalian menghilangkan noise itu menggunakan aplikasi Webpad aja, karena itu bisa bisa mengambil sampel noise. Kalau di sini saya lihat belum bisa. Coba kita lakukan rekaman ya. Cek 1 2 3, cek. Oke, kita tes, cek 1 2 3. Kita stop. Ya, boom. Kita play. Cek 1 2 3, cek. Oke, kita tes, cek 1 2 3. Keras, lumayan keras. Lumayan tebal, keras. Di sini ada efeknya. Nah, di sini kita lihat ada efek, kemudian ada fade in, fade out. Itu kita bisa membuat sebuah suara yang mengecil. Kemudian change pitch, merubah pitch suara, merubah kayak nada suara itu mau direndahin atau ditinggikan, tapi pitchnya itu berubah. Biasanya coba kita tes ya. Play. Seperti itu. Kita harus memilih yang pas. Cek 1 2 3, cek. Semakin gini semakin ini dia. Ya, seperti itu. Jadi ya ini nggak begitu terlalu berfungsi banget sih kalau menurut saya. Dan di sini ada change speed, change tempo, noise reduction di sini. Nah, ini bedanya di sini kita langsung saja langsung noise semuanya. Langsung reduce noise semuanya. Tapi kalau di Webpad itu kita bisa memilih yang mana noise-nya, kemudian baru di block semua, barulah kita menghilangkan. Di situ bedanya. Jadi saya sarankan untuk menghilangkan noise itu bisa kalian aplikasinya pakai Webpad aja, seperti itu. Untuk user interface-nya cukup keren, tapi masih kurang modern. Cukup keren. Dan ini sih keren banget untuk pemula, efek-efeknya juga banyak. So, langsung saja kita ke aplikasi yang keempat. Dia aplikasi yang keempat, di sini namanya aplikasinya BandLab. Nah, di sini banyak sekali fitur yang bisa kalian temukan, dan dari sekian banyak aplikasi yang saya review di video ini, mungkin ini adalah aplikasi atau satu-satunya aplikasi yang memiliki tampilan interface atau user interface yang sangat modern dan bisa dibilang sangat kekinian. Desainnya sangat kekinian. Dan fiturnya juga lengkap. Kita bisa import track, kemudian bisa merekam suara, kita bisa membuat MIDI, looper, gitar, dan masih banyak lagi. Kita tes yang kita rekam suara. Nah, ini dia tampilannya. Dan kalau perlu kalian tahu, di aplikasi BandLab ini kita juga bisa melakukan auto tune. Auto tune kita bisa mengkoreksi nada kita yang fals dan lain sebagainya. Oke, kita coba rekam suara. Cek 1, cek 1 2 3, cek. Oke, kita geser, kita play. Cek 1, cek 1 2 3, cek.
ya cukup bagus ya. Maksudnya aplikasi sekarang itu benar-benar bulat nih tanpa menggunakan earphone ya. Langsung dari handphone aja, nggak usah pakai earphone. Atau mungkin kita rekamannya di studio. Tapi kalau di outdoor sih, kalau recording lagu sih kurang kurang oke juga ya. Kita harus rekaman di tengah. Ya itulah salah satu caranya biar jernih. Video klipnya bisa kalian buat di luar. Nah, di sini kita klik dan kita bisa klik auto pitch seperti ini. Go it. Nah, di sini ada fitur yang namanya auto tune. Jadi ada light, ada medium, ada hippie. Nah, di sini yang paling rendah, sedang, yang paling tinggi untuk kadar auto tune-nya. Jadi kalau ada suara yang fals itu bisa kalian benerin atau mungkin sedikit lebih bagus menggunakan fitur auto tune ini. Ini sih baru pertama ya, maksudnya dalam artian di aplikasi ini mungkin ini satu-satunya aplikasi yang ada fitur auto tune-nya. Cuman ya sekali lagi kalau kalian nyanyi terlalu fals ya nggak bisa juga dibenerin. Di sini juga kalian bisa pilih kalian main di mana, di G, di F, di E seperti itu. Jadi nadanya kalau keluar dari nada G misalnya dia akan dibenerin dengan aplikasi ini. Ya cukup keren dan kalian bisa juga di sini membuat rekaman per track. Kita tambahkan track. Nah, kita bisa nambahin track gitar, voice. Kita tambahin voice, kita nambah track lagi dan seterusnya seperti itu. Buat kalian yang memang kepingin dengan aplikasi ini langsung saja cek linknya ada di bawah. So kita masuk ke aplikasi yang terakhir seperti apa. Yo let's go. Ini adalah aplikasi yang sering banget saya bahas ya di video Arjana Putra dan di Tanaka juga, dan saya rekomendasikan untuk kalian yang membuat cover lagu menggunakan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini kekurangannya dia nggak ada fitur noise reductionnya, jadi kita tidak bisa menghilangkan noise di sini. Mungkin salah satu caranya kalau memang ada noise dari hasil rekaman N-Track ini, kita bisa menggunakan webpad. Jadi selesai recording dan mixing di N-Track, kita kombinasikan menggunakan webpad untuk menghilangkan noise-nya, dan akan akan menghasilkan rekaman yang keren. Itu sih yang saya lakukan kalau kayak saya membuat recording di handphone. Nah, untuk fiturnya sendiri di sini ada record audio, compose MIDI, create groove, kemudian quick, keyboard, dan masih banyak lagi. Ya, di sini record audio kita klik dan boom. Ini dia tampilan tracknya. Kita bisa melakukan rekaman per track di sini. Untuk menambahkan track baru, kita bisa klik icon plus yang ada di bawah, kemudian add audio track. Seterusnya seperti itu. Kita bisa melakukan recording. Tanda merah ini mengartikan kita siap untuk melakukan recording. Coba kita record. Kita klik record not now. Cek 1, cek 1, 2, 3, cek. Oh, cek. Kita stop. Kita play. Cek 1, cek 1, 2, 3, cek. Oke, seperti itu. Dan untuk mixing sederhananya kita klik, kemudian kita garis tiganya kita klik yang ada di kanan atas, kita klik, dan volumenya juga kita bisa tambahin, kita bisa kurangi seperti ini. Dan untuk menambahkan efek kita bisa klik add effect. Di sini ada beberapa efek yang sering saya gunakan, yaitu ada reverb dan juga echo seperti itu. Dan banyak sekali ya, maksudnya dalam artian ini sih fiturnya banyak banget, nggak bisa saya jelasin satu persatu, dan bahkan mungkin next video saya akan mengorek-ngorek lagi beberapa aplikasi yang saya review di sini, baik itu fungsi yang bisa kita gunakan untuk membuat hasil rekaman lebih bagus lagi, baik di N-Track, di BandLab, di Webpad, dan masih banyak lagi. Ini sekedar perkenalan aja buat kalian yang sedang mencari aplikasi untuk perekam suara. Jadi untuk audio interface, maaf. Jadi untuk user interface atau user experience dari N-Track ini ya tampilannya cukup lawas ya. Benar-benar maksud dalam artian benar-benar kayak aplikasi recording banget. Berbeda dengan BandLab tadi. Kalau BandLab itu sudah benar-benar modern. Kalau ini masih agak lama untuk user interface-nya, tapi nggak apa-apa. Fiturnya sangat-sangat keren. Saya rekomendasikan N-Track untuk membuat cover di smartphone kalian. So jika kalian menginginkan aplikasi ini, silahkan download di link yang ada di bawah. Oke, mungkin sekian pembahasan saya mengenai beberapa aplikasi untuk membuat sebuah cover lagu atau sekedar merekam suara dengan hasil yang jernih di HP Android. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching and see you.